Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Binar Bincang Narasi bersama Divisi Keilmuan. Oke. Ya, kali ini di episode kali ini kita mendatangkan tamu yang turun dari masyarakat dan naik menjadi sebuah Masyarakat. Project Semimpi. Oke. Jadi Project Semimpi ini adalah salah satu penggiat literasi di Semarang. Amin. Nah, mereka ini datang juga pastinya kan dari masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema yaitu sastra dari masyarakatnya. Menurut mungkin bisa dibilang Semimpi ini mewakili dari masyarakatnya juga ya. Oke. Untuk pandangan dari sastranya itu apa, terus sastra di dalam kehidupan itu bagaimana, lalu ya seuntran-untran hal lainnya juga. Sastra banget ya, untran. Boleh. Nah, mungkin ini kita bisa langsung itu aja ya. Nah, untuk kita perkenalan dulu nih. Semimpi itu apa sih? Dan ini dimulai dari mana dan kalian memaknainya tuh bagaimana? Terus gitu? kok bisa kepikiran ini bentuk semimpi? Iya, betul. Oh, perkenalannya semimpi aja, kita nggak mau dikenalin. Kita berdua ask in kita- personal nggak mau. Udah. Oh, betul. Ya nun sewu. Oke, Ini betul. sebelumnya kita kenalin, ini sebenarnya adalah Padi Adelio, Duke of Sambiroton. Bentar. Dan satunya lagi adalah barista besok pagi. Biasa Aruna banget. Bisma. Ya lo. Tepuk tangan lo. Alhamdulillah. Ya, Oke. tadi Balik lagi. ke pertanyaan. Oke. Dari awal banget ya. Tadi apa sih pertanyaan? Dari awal bagaimana Iya. gitu Lama ya? banget aja. Semimpi itu apa? Kamu mau profiling kali? Kita udah berkali-kali profiling. Kamu Oh mau iya, profiling? boleh. Aku. Aku minum dulu, ini belum gitu. Boleh. Aku minumnya nanti ya. Iya, udah jawab. Iya. Enakin aja, enak. Oke. Tahu enak. Oke, berarti dari perkenalan kita itu terbentuk di Oktober, baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Ini udah jalan berapa bulan berarti? Pokoknya segitu bulan. Nah, itu dia. Nggak ngitung. Jadi yang unik itu kami sangat kolektif ya anggotanya ya. Iya. Karena awalnya tidak saling kenal itu malah itu. Terus kami berkumpul. Awalnya aku segera nongkrong sama Reno. Terus Reno bawa teman-temannya. Terus kenalan. Jadi malah menjadi seperti suatu tongkrongan ya, Le. Iya. Nah dari situ kemudian tercetus untuk membuat satu, sebenarnya tidak segerakan itu ya, sebenarnya ke tongkrongan Asik-asikan. gitu. Jadi hanya Have fun aja. Have fun. manusia yang asik ya. Iya. Mencari kesenangan ya, Mak. Betul. Iya, tapi take dan tusnya lah nih. That's right. Gitu. Nice. Terus memaknai semimpi ya tadi ya. Iya, betul. Memaknai semimpi seperti simpel aja ya, seperti lingkup pertemanan pada umumnya ya, jadinya tongkrongan. Begitu, tapi tongkrongan yang punya visi. Iya. Tapi enggak, tapi memang Ngeri. secara approach kita selalu nganggep teman-teman kita di pemimpi ya. Itu tuh ya temen aja kayak kita nongkrong. Karena ya kita siapa, kecuali kita punya fans banyak, yang di kita enggak gitu. Ya, Kita kalau enggak mas-mas kerja, mas-mas kampus. Oh. Jadi kita anggap orang-orang yang berkenan buat datang atau main sama kita, ya kita anggap nongkrong aja. Tapi ya benar nongkrong yang punya visi. Asik. Berarti tapi ada itu enggak kayak kan namanya semimpi nih. Ada enggak mimpi yang mau digapai? Ya pasti ada. Bahkan itu kita nggak pernah punya mimpi yang secara kolektif kita ambil. Kita harus meningkatkan literasi di Indonesia gitu. Itu 100 steps ahead lah. Itu perlu ratusan langkah. Cuma sekedar kita
masih bisa kumpul bareng, kita sama-sama ngelakuin hal yang kita suka. Dan kebetulan memang konsep kita sangat akrab dan dekat dengan masyarakat. Jadi rasanya ya fun aja. Oke. Gitu. Tadi kan berawal dari tongkrongan ya. Iya. Yang namanya tongkrongan tuh pasti gak jauh-jauh ngomongin itu gak sih, hidup kayak curhat gak sih kita gitu. Nah, betul kan? Itu kebetulan tongkrongan kita tuh lagi over melankolik gitu. Maksudnya over melankolik. Jadi teman-temannya over melankolik coba bikin gerakan membaca. Atau menulis. Bisa kita. Dorongan patah hati itu emang bahan paling efektif. Sama saya kalau buntu nulis gitu sakitin aku dong. Saya perlu bahan mikir. Ya. Pertanyaan Binar. Asik. Ini aku juga ada. Tadi mau dijawab dulu nggak itu? Yang mana? Yang masalah hidup dan tongkrongan. Ini lanjut ke Oh, pertanyaan gua ya. Jadi boleh nyambung gitu pertanyaannya. Ya udah lanjut. Belum dijawab. Udah lanjut ya. Nanti kasihan yang cut. Iya udah. Ini kan kita semimpi kan bergeraknya di bidang literasi. Menurut kalian sastra itu bagaimana? Gimana? Dengan konteks dan pembawaan. Kayak tadi kan dari itu kan tongkrongan kan ngomongin hidup nih. Nah, dalam hidup kalian nih, menurut kalian nih sastra itu gimana? Atau sastra di tongkrongan? Iya, di tongkrongan kalian itu mungkin kan pasti pernah lah dibicarakan gitu, kayak gak jauh-jauh gak sih literasi ke sastra gitu. Kalau campaign kita sih itu ya membaca karena kita kira butuh untuk membaca. Jadi sastra dan karya tulis itu kita at the end of the day bukan kita harus bukan kita keren-kerenan atau itu bukan suatu push atau suatu paksaan yang harus kita makan setiap hari, tapi enggak, memang at the end of the day kita sangat butuh jadi makanan. Makanan sehari-hari. Simpel kalau kita malas baca, misalnya kita mau order di toko ijo, iya, apa toko oranye di description-nya Tertera harus pre-order dulu gitu. Terus waktu kita itu kok 7 hari nggak sampai, terus kita marah-marah bilang 1 ke sellernya. Itu kalau ya itu sesimpel hal-hal kecil dalam hidup yang sering kita miss itu memang akarnya dari kita sudah malas dulu untuk membaca. Iya, betul. Literasi itu sesimpel itu. Iya. Nah, ini kan tadi kan itu ya, tadi kan kalian kan sudah pasti mengadakan event-eventnya. Ya, betulan, ya. Nah, event-event itu kan pasti juga diadakan di sekitar masyarakat juga kan. Iya. Nah, ini mungkin kita itu ya agak pahit nih pertanyaannya. Pernah nggak sih kayak kerasa kegiatan yang kalian adakan ini kan pasti soal literasi juga ya? Itu kayak diremehkan sama orang-orang di sekitar gitu. Iya, mungkin kalau kayak kalian lagi campaign di suatu tempat yang ramai tapi merekanya malah mengabaikan kalian gitu. Apa yang kalian rasakan? Dulu menjawab apa? Nanti gantian. Nanti ada cerita sedikit ya. Yang kami rasakan. Iya. Enggak peduli. Udah tahu. Enggak peduli. Mungkin di waktu gelaran ya, opera tuh di Taman Indonesia Kaya. Oh, sempat. Ya, sempat. Di sana itu sangat ramai. Cuman mungkin mereka enggak punya mata. Apa yang kami lakukan? Kami rogoh saku, ambil rokok, bakar. Udah, gitu aja. Jadi siapa yang mau datang itu tinggal datang aja. Iya, tinggal datang aja. Yang enggak mau ya silahkan. Kami usir. Enggak. Iya, maksudnya kalau secara campaign memang approach kita cuma ngasih biasanya. Jadi yang misalnya belum familiar teman-teman, Project Semimpi itu kita konsep utamanya dalam reguler adalah perpustakaan keliling. Jadi kita bawa sejumlah buku ke suatu titik-titik di kota Semarang, makanya titik literasi Semimpi. Kita pindah-pindah biasanya Taman Tirta Agung, Taman Indonesia Kaya, di tempat-tempat ramai lah. Terus kita majang buku, kita nongkrong, kita bahas-bahas sesuatu yang memang kita suka. Ada banner gede 2 meter gitu, baca buku gratis. Jadi memang yes, everyone's welcome, dan untuk yang nggak peduli tentang kita ya kita juga alhamdulillah nggak peduli sih. Tapi dapat
sempat dapat dukungan nggak dari Lebih banyak karena kita kalau bahas yang nggak support tuh susah. Ya mungkin ada waktu dulu sedikit cerita ada orang yang udah lama nggak ketemu sama aku. Terus kita lagi ngobrol lama, terus sampai ke pembahasan biasa template orang lama nggak ketemu. Sibuk apa sekarang? kabarmu gimana? Nah akhirnya Anak gimana? karena aku udah Sehat. Iya, karena aku nggak suka bahas kerjaan ya. Ya tadi baru itu ya. Terus saya biasa aja sebenarnya. Terus saya bahas, lagi ini proyekan sama teman-teman, lagi fokus ada suatu gerakan literasi. Udah duitnya sekarang ya enggak, kita memang organisasi atau kelompok yang non profit. Kita bakar duit. Malah kita spending good money di sana. Kita spending banyak uang di sana, memang kita non profit. Akhirnya kayak sudah non profit ngapain men? Ya berharap apa? Iya itu kan yang susah. Mungkin kalau buat teman-teman yang akan membuat seperti kita, kalau tidak gitu ya jawabnya kekayaan kan enggak soal uang. Nah, itu nih. Itu Langsung menyentuh. Iya. Tapi emang kalau dalam hidup kita berpegang sama hal yang terlalu temporer dan materialistik itu emang rapuh sih kita sih. Fragile. Yang membuat kita hancur. Sejalannya aja gitu. Iya. Tadi apa lanjut pertanyaan hubungannya? Tadi sampai mana? Itu jadi kan ya udah pahitnya lah. Pasti Pahitnya. coba ceritakan yang manis-manisnya gitu. Nah, ini nggak habis. Besok sore kita baru pulang. Yang Besok mungkin sore yang paling berkesan gitu, yang paling berkesan kayak sampai apa ya, mungkin orang-orang sekitar di kalian atau orang-orang apa itu stranger gitu sampai wah apa itu kayak anak-anak muda nih gitu bikinnya tuh tertarik Interest lah ke gitu. kalian. Mm-mm. Sempat kayak kita mengundang kalian kan sebagai bentuk tertarik kita. Iya. Akhirnya kita membuat Gitu. Hai. Gue kalau sesimpel di gelaran ya, kalau di gelaran tuh hal yang paling bikin terenyuh dan yang bikin kita serang adalah kalau misal ada satu keluarga datang, jadi anak dan orang tuanya baca bareng, ya having fun di gelaran Nggak kita. lama, paling 30 Mungkin menit, 30 40 menit, 1 jam. Sesimpel itu pun kita sudah merasa kaya. ya, jadi kepikiran pengen punya keluarga ya. Belum. Oh belum. Belum. Mau bahas soal nikah sama. Udah tidak usah. Ayo Maksudnya aja. diberi kamera aja. Nah, itu sih sebenarnya hal-hal kecil yang terjadi di gelaran kita, gelaran reguler maupun event. Itu tuh udah membuat kita sangat puas lah. Jadi sebenarnya kalau tuayan-tuayan support itu tuh countless ya bisa dihitung karena kebetulan waktu dulu karena salah satu inisiator itu Ade, kemudian salah satu orang-orang pertama yang diajak itu saya. Jadi sama Fade waktu itu pernah sekitar seminggu 2 mingguan tuh kita babat alas dulu. Kita nyari-nyari campaign yang oke gimana. Nah karena kebetulan gini, orang-orang di Semimpi itu dalamnya, alhamdulillah orang-orang yang diberi kebolehan sama Allah dengan keunikannya masing-masing. Jadi ada yang bisa ilustrasi, ada yang bisa gambar, ada yang bisa desain, ada yang bisa mengcommunicate sesuatu, ada juga yang bisa jadi paus namanya Rashid. Itu juga bisa. Dia pandai berceramah. Dia pandai berceramah. Dan jadi dengan semua skill set dari setiap orang yang punya, dari setiap orang punya, kita bisa make something out of it gitu. Jadi kita bisa saling memaksimalkan potensi satu sama lain. Kayak misalnya publikasi di Semimpi itu aku sama Fade yang buat, kita bikin konsep dulu dan lain-lain. Jadi sebenarnya kayak playground kita asik-asikan aja. Terus kita bikin merch ini. Tunggu batch 2 tahun-tahun. ini. Makanya lagi pusing mikir. Desainernya lagi. Ini ilustrasi gambar sendiri. Lagi mempersiapkan Lagi soalnya. mempersiapkan. Yang gambar siapa itu? Fade Adelia Zaki Subagio. Iya. Bisa desain juga ya Fadi ya. Bisa dia gambar ilustrasi terus dikirim ke aku send, aku digitalin, aku scale up terus aku tweak sedikit. Jadi Sempat apa tadi di belakangnya ada tulisan tuh. di belakangnya ada tulisan tadi malam daku bermimpi. Iya. Coba di Masa saya harus putar beda dulu, Mas? Nanti dikasih fotonya aja nih, fotonya gitu. Bisa aja sih. Jadi nanti Aku bisa nyuruh editor. Mas, damai Mas. Serius. Ada Mas. editornya langsung Kalau nggak pusing. berkenan di-cut aja Mas. Kayaknya setelah aku ngomong di-cut deh. Jadi nggak tak, jadi nggak. Harus kayak ada omonganku.
itu jadi ya udah sebenarnya kita kayak playground aja, jadi yang support juga alhamdulillah banyak. Dari awal kita berdiri ada satu, jadi kita terbentuknya dari tongkrongan namanya Mace Coffee, shout out Mace Coffee, Mas Yes. Ubay, Mas Ubay. Mas Ubay, Mas Angga Bayu S, I S love Skena, Mas Ubay. dekat corporate itu. dekat Korpri, dekat rumah saya juga. Oh. Makanya saya sering ke sana. Kita ketemu di sana kebanyakan. Kita ketemu di sana, ngobrol di sana. Terbentuk terbesit juga awalnya di saat di sana. Tapi setelah jalan 1 minggu 2 mingguan godok, akhirnya kita mau debut untuk satu program pertama kita namanya Sumbang Literasi. Di mana kita menerima buku-buku bacaan yang udah gak kepake. Itu center point-nya selama 2 hari di besok pagi kopi di Jalan Tusam Timur 2 nomor 11, Mas Iqbal Gunawan Sakti, shout out. Mas Iqbal. Dia baru kenal sama kita beberapa hari langsung kayak sama Fadil lebih. Oh, kamu gitu mau bikin gini-gini. Ya udah diajak ke sini aja teman-temannya. Ntar Support sama Mas Iqbal. Oh, baru beberapa hari. tak kenal boleh. ya? Baru beberapa 4 dari tiga untuk 4-5 harian kenal baru langsung. Aku cerita ke Mas Iqbal. Akhirnya disediain tempat malah. Ya, kita diberi tempat dan kita dipersilakan buat membuat acara di sana. Ya alhamdulillah emang selalu banyak orang-orang yang membersamai kita. Dari awalnya walaupun kita mungkin tim inti cuma 8 orang, 8. tapi di luar itu orang-orang yang membersamai secara ketat tuh enggak terhitung lah, alhamdulillah. Ya 20-an. Oh, ngono kan iya, kita iya. tak terhitung lah. Enak. Plus. Plus aja. Nah, Lanjut dulu. Ya berarti cara ini berarti kalian kayak benar-benar didukung dengan orang-orang sekitar gitu iya. ya. Apa nih? Yang ini Oh, yang ini. Jadi lanjut ke pertanyaan nih. Oke, ini dilalah, Mas. Sudah pertanyaan terakhir. Duh, Cepetan ya. enggak terasa ya. Iya, yo. kita ngobrol-ngobrol yang lain sudah. Boleh. Kita sambung masih. Oke. Musik. Langsung di food court. kalau boleh bermimpi lebih jauh, kalian ingin literasi dan sastra di Indonesia kedepannya itu seperti apa? Dan apa peran kecil yang bisa dilakukan anak muda agar sastra tetap hidup di tengah masyarakat? Jadi kayak aku juga pernah lihat di Project Semimpi ini ya, di akun sosmednya itu kayak ada tulisan dari semimpi untuk para pemimpi. Nah, Itu dia. Ini nih kunciannya. ini seingatku kayaknya. Ya, Itu, mungkin kan itu buat para pemimpi di luar sana. Karena kita sama anak kita juga dari sastra Inggris mau kayak menggiatkan literasi juga, kayak yang sadar akan itu kan pasti kan cuma segelintir gitu loh. Betul. Dan kita juga kalau mau menyadarkan mereka juga kadang kesulitannya itu kan pasti ada gitu. Nah, kita semua deh sesama anak muda begitu. Wah, ini 2 pertanyaan yang mana dulu ini? Yang Kevin dulu deh. Iya. Mungkin yang pastinya kami maunya lebih baik lagi ya sastra di Indonesia ya. Karena dengan sastra dan literasi negara akan semakin maju automatically gitu. Bahkan tolak ukurnya adalah kalau negara itu semakin maju, otomatis mereka akan semakin peduli, masyarakatnya akan semakin peduli dengan literasi dan sastra. Ya buku deh kayak gitu. Ya minimal buku aja ya, karena yang kita tahu aja. Betul ya. Indonesia itu Begitulah kalau tentang literasi, begitulah kalau tentang baca 1 huruf saja. Mungkin begitu. Nggak perlu jauh-jauh ke buku ya, kayak 1 huruf aja kadang masih. Kadang nggak ada yang baca caption kan. Iya, betul. Kalau Cuma dari Reno, Begitu. Langkah-langkahnya, Boy. Kalau langkah-langkahnya apa? Iya, sebenarnya terbentuknya Semimpi juga salah satu bentuk paling kecil. Kalau paling kecil yang kita bisa lakukan yaitu kita memberikan awareness. Emang jadi semua kayak plan, timeline yang dibuat sama Semimpi itu udah tertata dengan rapi. Termasuk kayak brand identity, brand visual, brand personality-nya gimana. Udah tertata rapi semua. Jadi matang berarti ya. supaya apa? Saat kita udah direcognize sama orang, kita lebih easy untuk spread message. It's easier for us to spread message karena
saat orang udah kenal sama kita, ada sense of credibility, ada sense of trust yang terbangun. Kita mau nyampein message jadi lebih gampang. Makanya kita sukanya yang kayak asik-asik, kita nggak pernah yang terlalu saklek. Mungkin nggak kayak komunitas. Ya memang take-nya kita adalah kita pengen bikin komunitas atau tongkrongan literasi yang nggak kayak literasi lainnya. Satu hari satu. Karena kita tuh ngeliat tuh kadang tuh kaku banget tuh mau ngenalin literasi, mau ngenalin sastra, mau ngenalin hal-hal yang memang bagi mereka itu asing, kaku banget, pendekatannya kaku kan. Baca buku supaya tidak bodoh. Baca buku supaya nggak tahu ya, ini mungkin based on analisis jelek-jelekanku ya. Gen Z itu terus ya ampun, bawah ya Allah. Ya ampun. Di reverse gak nanti? Harus. Jadi Gen Z semakin disuruh, semakin malas. Iya betul. Itu lebih suka di influence. Makanya sekarang kerjaan paling keren apa? Influencer. Bukan HRD yang nyuruh. Abis ini mau jadi influencer. Siapa yang menjadi influencer? Kamu mau jadi SPV apa influencer gitu sama anak-anak umur 13 tahun? Pasti mereka jadi influencer. Gak ada yang mau jadi. Aku pengen jadi SPV di suatu company. Gak ada. Gitu. Karena mereka memang secara jalan otak mereka lebih suka untuk di-influence instead of disuruh-suruh Dan diasikin. Makanya approach kita ya asik-asik aja. Supaya apa? Ya harapannya dengan segenap hal yang bisa kita lakukan dan masih mampu kita lakukan entah sampai kapan juga, itu ya kita sedikit banyaknya memberikan impact. Enggak untuk Indonesia, enggak untuk bagi orang-orang yang berkenan, bagi orang-orang yang mengetahui, bagi orang-orang terdekat, bagi teman-teman keluarga yang mungkin cuma mampir ke kita 30-40 menit. Kayak lagu festivalis itu. Apa itu? Kan ku ajak mereka yang merasa serupa, kan ku jemput jiwanya di rumah. Ini covernya nggak? Covernya nggak masih Indonesia gitu. Kayak gitu. Nah, Sepenggal lirik itu kayak kalau gimana lanjut dulu Mas Kayan? ya ini maaf potong ya Mas. Jadi semoga lirik itu kayak menggambarkan kalian yang menjemput jiwa-jiwa yang merasa serupa di rumahnya langsung, di tempatnya langsung. Asik. Ya kalau kita free ya. Kita free Kalau kurang free biasanya tunggu campaign di IG aja. Jadi gitu. Walaupun kita emang karena gelaran kita seminggu sekali. Tapi kita karena emang pengen spread message, kalau kalian lihat ke IG Semimpi banyak video-video 15-30 detik yang tag IG Semimpi. Tag IG project.semimpi. Di sini. Editornya nambah lagi. Nggak ada kayak editan 2018 yang klik. Karena tulisan subscribe. Klik. Editornya udah pusing. Ayo terus. Jadi boleh kalau yang berkenan mulai dari semua desainnya sama Fadil pasti godok kayak maknanya apa Le? Gini. Jadi memang walaupun kita kelihatannya bercanda tapi itu cukup serius dalam beberapa hal. Salah satunya publikasi. Karena orang-orang yang nggak berkesempatan buat datang ke gelaran atau event-event kita bisa lihat dari Instagram dan kayak niat nih datang ke event beda. Ke event orang-orangnya kacau, orang-orangnya pusing. Gak apa-apa, tapi secara sense of credibility dapat. Jadi bisa lihat campaign-campaignnya. Kayak kita pernah bikin campaign yang namanya membaca di mana saja. Itu kita ke Tanjomoyo, ke Sungainya. Ya udah bikin kopi karena kita seneng kopi, terus kita baca buku, terus udah membaca di mana saja. Supaya apa? Supaya ditanya orang lah. Maksudnya apa Mas? Cuma ditanya orang. Ya, banyak campaign yang tersirat lah di sana. Campaign video short gitu. Lebih suka yang tersirat kan ya kalau modelnya itu kalau bikin video. Enggak yang eksplisit. Baca jadi kayak sejelas Mas kayak misalnya talentnya kebetulan Fade karena paling sering Fade. Kayak cuma nulis di kafe gitu terus ambient shot terus dia lagi nulis prosanya gitu terus dia nanti di at the end of the video ada buah literasi. Kalau yang kemarin campaign terakhir kita karena kita jujur udah 3 bulanan tidur. Maksudnya kita lagi vakum karena kesibukan gitu ya. satu dan lain hal. Jadi per Januari awal kita
vakum, inaktif, terus lagi berusaha untuk bangkit lagi. Salah satunya udah mulai ada ajakan dari kemarin teman kita pukul 4, Juju shout out pukul 4 dilarisin pukul 4. Terus nggak lama dari pukul 4, di pukul 4 juga kebetulan banyak teman-teman dari Indonesia datang. Terus ada nama Himamu Ya. nama Himamu apa ini? Hima Prosa. Nah, dapat ajakan dari Hima Prosa, tepuk tangan untuk Hima Prosa. Ya. Kita diajak main sama teman-teman Hima Prosa, diajak main buat seru-seruan bareng. Ya, ini boleh di-spill nggak yang besok-besok itu? Spoiler aja. Ya pokoknya kita nanti Spoiler mau aja. kita mau seru-seruan Iya. bareng. Jadi tapi ya akan gimana kita aja belum tahu. Jadi Ya pokoknya tunggu aja. tunggu aja berarti ya. Iya. Pokoknya kita mau seru-seruan lah, kita mau nanggap hajatan gitu. Pokoknya kita mimpi bareng. Mimpi bareng. Oh, oke. Yo, Bagus juga ya namanya mimpi bareng. Nah, menjawab pertanyaan Iya, terakhir mantap. sekaligus mungkin closing statement dari kita. Ya, betul. Garis mimpi untuk para pemimpi. Itu bentuk campaign kita yang paling kecil. Karena di setiap caption pasti ada. Iya, setiap caption Setiap ada. postingan. Iya. Setiap Dan postingan. satu line itu tuh kami bikin untuk jadi apa ya, supaya merasa dekat para pembaca yang lihat caption dan lihat postingan, bahwa di setiap postingan itu kan kami syaratkan itu kan. Nah itu tujuannya untuk membuat para pembaca, para peminat itu menjadi dekat sama kita. Ada Karena- sense of intimacy. Intimacy, karena mereka langsung apa ya, kami panggil dengan satu sebutan gitu kan. Dan itu sangat universal tuh. Hmm. Jadi orangnya nggak kita itu bersifatnya inklusif. Kayak ya udah sangat universal. Bagi orang-orang di sana yang punya mimpi, yang punya ambisi, yang punya goals, kita anggap para pemimpi. Terus kita apa deh? Sama, kita juga punya mimpi kok. Kita semimpi. Ya udah sesimpel itu aja. The meaning behind it. Terus di akhir biasanya kalau diperhatiin ada yang namanya semimpi selamanya. Atau selamanya semimpi? Li? Selama semimpi kita ya. Selamanya semimpi. Lupa dikit ya, Pak ya. Ya itu kita Terbalik-balik akhirnya kayak upaya kita gimana caranya kita selalu selaras, seirama, berjalan bareng. Walaupun dengan set aim dan goals yang berbeda-beda, itu nggak masalah. Coba lihat One Piece. Yang satu pengen jadi apa, yang satu pengen jadi apa, yang satu pengen jadi berkumpul juga. Ya kan? Ya intinya adalah walaupun what we do aim is diverse, kayak yang kita aim itu bervariasi, cuma as long as kita bisa bergerak seirama, kita bisa jalan dengan pemikiran yang terbuka, sama-sama mendukung, hidup kok. Mimpinya akan hidup. Kan itu bisa dimaknai sebagai kalau orang sedang depression dan sedang galau, ya mimpi aja udah. Yo. Tapi jangan mimpi Tetap terus. harus bermimpi. Iya. Betul. Harus punya hal yang kita jadikan bahan bakar untuk terus hidup tuh harus betul. Oke. Closing statement ya. Nice take. Oke, siap. Boleh kita kembalikan ke teman-teman Hima Prosa, Kevin dan Mbak Haya. Bahaya. Dari Mbak Aya dulu gimana? Itu mungkin setelah bercakap-cakap dengan para semimpi ini, nah mungkin kita bisa simpulkan ya, dari literasi untuk ke masyarakat itu nggak perlu yang apa ya, Terlalu nggak wah. perlu yang terlalu wah gitu. Iya, Itu nggak perlu. dari hal kecil aja dulu, dari hal kecil datang dari mimpi kita untuk para pemimpi, untuk para pemimpi masyarakat ini bisa cocok ini. Kuncian. Ini dia kuncian ya. para pemimpi di luar sana, dan termasuknya itu juga masyarakat di luar sana gitu. Nah itu bisalah nanti dari kecil dulu, mungkin dari anak sastra Inggris dulu nanti yang bisa datang ke event-event mereka. Sastra Inggris Unimus Ya, sastra Inggris terutama. Unimus terutama, untuk karena kita sama-sama dari sastra kan, untuk menggiatkan lebih literasi ini Betul. bersama orang-orang di luar Wah. sana. Kalau bahkan kalau mau ikut Iya. nongkrong ya. Boleh. Boleh. Kita masih sering nongkrong kayak semalam pada Kemace ya. Hmm. Pada Kemace ke tempat awal mulai kita dulu. Ya, memang kita masih sering ke sana. Iya, betul. Karena dekat dari rumah. Ya, kebetulan salah tadi, satu. Kebetulan ya. kebetulan tadi malam saya ngasih Oh. di besok pagi juga. Buka kartunya jangan kira. Harus dibuka awalnya. Ngasih di besok pagi juga, jadi nggak bisa. Tapi kita masih sering nongkrong. Kita masih sering main. Kita masih sering bahas-bahas hal ringan yang ada dalam hidup. Dan kita juga selalu
enak sekarang kalau nongkrong kita malah produktif kayak oh besok ini gimana, acara ini gimana, acara kemarin gimana, publikasi ini nggak belum keluar ya. Jadi walaupun kita saatnya nongkrong masih produktif. Itu sih yang mau ikut ada nama grupnya Ruang Bermimpi Ya, biasanya itu kita open forum kayak ya udah bahas aja bebas. bahasa bebas. Kebebasan. Literasi. Freedom. Freedom. Liberalis. Astagfirullah. Bukan. Ada Emi ada Pauline Emi, shout Pauline Emi. Udah itu aja Mas, kelamaan terus kita kasih Siap. Tuh. Terima kasih untuk Semimpi, terima kasih untuk Imaprosa juga. Dan kebetulan ini episode terakhir kita. Iya, episode terakhir dari Oh ini udah episode Iya, terakhir. ini Coy, ya? episode terakhir. Penutupannya kali ya. Jadi kalian ibaratnya bintang tamu. Bintang tamu yang itu Kalian bintang puncaknya mimpi. gitu. Tentang buah mimpi. Buah mimpi. Buah mimpi. Mungkin Semoga podcast podcast ini terus- tahun depannya ada ya. ya, Semoga masih ada. Dibilang ada tingkat kali ya. Iya, ya maksudnya ini mimpiku. Iya. Oke. Bagian dari mimpi. Boleh menyampaikan itu boleh. Nah, makanya mungkin Efek bisa lebih organisasi. wow. Apa le? Ayo, Ora lanjut. apa-apa. Oh, ora apa-apa. Ya wis. Nanti kedengeran ya. Oke, begitu saja dari saya Kevin Al dan Saya Haya dan Aku Fade. Wekno dan juga para tim produksi yang ada di sini undur diri pamit untuk Binar. Ucapkan selamat tinggal untuk Binar. Apa selalu? Ya, begitu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Dadah.